Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audrey Arafa dari kelas 2502 dengan NIM 1020250500149. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari sistem basis data. Yang pertama-tama, aku di sini udah buat database-nya di The Beaver dengan database kampus dan dengan nama NIM. Habis itu di sini udah juga ada tabelnya. Di sini ada 3 tabel, ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, sama tabel nilai. Yang masing-masing tabelnya itu udah ada isi datanya menggunakan insert into. Selanjutnya kita akan ngetik di terminal. Jadi kalian buka Laragon ya. Habis itu lanjut aja ke terminalnya. Ditungguin aja. Ini ada update, nggak usah. Di situ pertama kita akan login sebagai root dulu. Ini digunakan untuk mengelola database dan usernya. Menggunakan MySQL root. Nah, di sini kan aku nggak pakai password, jadi bisa langsung enter aja. Dan kita jangan lupa untuk use database yang udah tadi kita buat di The Beaver-nya. 0425001149. Jangan lupa pakai semicolon. Database change artinya kita udah bisa berhasil memakai si database itu. Saja kita membuat user baru, user out. Di sini aku memakai user Audrey dan user Siswanto untuk new usernya dengan password masing-masing. Di sini caranya adalah kita pakai create user, di situ masukin nama Audrey, pakai add localhost, habis itu identified by Audrey 123. Jangan lupa pakai semicolon ya. Harusnya ini bisa. Nah, kalau misalkan kiri oke, itu artinya udah berhasil. Seperti kita buat user keduanya, di sini aku pakai nama belakang aku, Siswanto, at localhost identify by Siswanto 123. Teorinya oke. Selanjutnya kita akan ngasih akses kepada user yang udah tadi kita buat, user Audrey sama user Siswanto-nya dengan menggunakan grant. Caranya adalah grant, karena aku mau ngasih akses insert untuk user Audrey, kita masukin insert, terus on database yang tadi kita udah buat, DB kampus 1020425000149 dot mahasiswa to Audrey at localhost semicolon. Di sini udah berhasil. Lanjutnya kita buat akses untuk Siswanto. Kalau kita bedain ya, kita sini pakai akses select aja on db kampus 1020425000149 dot mahasiswa to Siswanto at localhost semicolon. Oke, karena ini udah bisa, sekarang kita pakai flash privilege itu untuk menyimpan perubahan yang tadi kita udah bikin. Itu kan perubahan grant. Nah, kita pakai flash privilege-nya. Flash privilege. Pakai semicolon juga, jangan lupa. Yap, sudah berhasil. Sekarang kita keluar dari root, exit, karena kita mau nyoba login sebagai user Audrey. Kita akan coba apakah akses dari insertnya bisa kita pasang atau tidak. Caranya adalah kita masuk MySQL Audrey sini kita masukin passwordnya Audrey 123. Habis itu kita jangan lupa use database karena ini perlu untuk mengakses database ya. Pakai semicolon juga jangan lupa.
Nah, di sini kita akan melakukan seperti yang tadi aku bilang di awal, kita akan melakukan pengujian insert untuk user Audrey apakah bisa menambahkan data karena sebelumnya kita ngasih akses untuk memiliki hak insert. Nah, dengan cara insert into mahasiswa, NIM, nama, jurusan, angkatan, IPK, values untuk 020425000149. Terus ini kita masukin data yang kita mau masukin. Ini kan ada NIM, nama, jurusan, angkatan, IPK. Kita masukin aja datanya. Tes Audrey ya. Masuk koma, habis itu masukin apa? Jurusannya kita coba aja TI. Koma lagi tahun 2025, koma 3 si NIM-nya. Nah, kalau misalnya udah gini tinggal kita enter aja. Nah, di sini udah oke. Kalau udah oke itu artinya udah berhasil. Sekarang kita akan coba untuk pengujian select-nya karena user Audrey ini nggak bisa melihat data karena dia nggak punya akses select. Selanjutnya kita akan akses select. Bintang nih ya. Nah, ini. From mahasiswa. Nah, ini error karena emang kita nggak ngasih akses select, kita cuma ngasih akses insertnya. Terus sekarang kita keluar dari user Audrey dan kita akan masuk ke user Siswanto untuk menguji si grand apa namanya? Grand select, grand select. Kita exit aja. Nah, kita masuk MySQL /u Siswanto /p. Hasilnya udah gini aja, kita enter passwordnya Siswanto 123. Nah, kita masukin use database, use db kampus 10204250149, semikolon jangan lupa. Jadi kita akan melakukan kita akan menguji select dulu apakah bisa atau tidak karena tadi kita ngasihnya akses select. Nanti kita akan mengujikan untuk insert. Select from mahasiswa. Nah, kita bisa lihat di sini ada kolomnya, jadi kita bisa melihat si kolomnya. Nah, sekarang kita akan mencoba apakah kita bisa menginsert atau tidak. Untuk pengujian insertnya kita sama aja kayak yang sebelumnya. Insert into, untuk menginsert mahasiswa, NIM, nama, jurusan, angkatan, IPK-nya, terus itu values-nya, isiannya. Kita masukin NIM-nya dulu 1020425000149 dengan koma untuk tes. Ya, kita tes Siswanto. Untuk jurusannya kita SI aja. Untuk tahunnya 2025, habis itu si ini 3.20 aja. Habis itu tutup dan semikolon.
Ini exitnya gimana ya? Sabar ya. Belum. Gimana cara keluar dari looping ini? Ya, masuk dulu. Gimana cara keluar dari loop ini? Kalau udah ngeloop. Harusnya pas ini pas udah kamu udah dong. Gak bisa. Kok dia udah select terus insert? Kayak insert ya? Ya iya ya. Kok error sih? Oh tes belum selesai itu. Gue ngejelasinnya dikit banget lagi. Gue liat lu daya ping banyak tau. Gue yaping mulu tau. Enggak kayak nggak usah harus setting banget. Maksudnya kayak lu jelasin aja grade ini untuk akses ada apa dari kontengan. Emang gue baca codingannya gue ya ngomong. Oke dikte. Oke. Revolve on gitu. Iya serius. Wow. Wow. Amat sombong banget. Ini kayak si Biwa sama gue tuh udah ngechatin cuman dia kayak lem respon banget. Ya nggak jangan di sini, gue malu banget. Ya ya. Selesai. Ini ada salah. Oh, bisa. Kontrol C. Kontrol C. Ini kita lanjut. Oke, lanjut. Sabar. 13. Selanjutnya, ini kita mau coba si insertnya ini. Sorry. Selanjutnya mau coba yang insertnya. Tadi salah karena si iniannya si kita langsung enter aja. Ini langsung kita enter aja sebentar. Oke, lanjut di sini mau coba si insertnya apakah bisa. Nah, ini error karena emang kita tidak ngasih akses insert. Jadi kita exitin aja. Terus nanti kita akan join sebagai root lagi untuk mencabut hak select. Nah, gimana caranya? Kita login dulu ke login sebagai root. Jadi kita mysql/u root karena kita mau ke root sampai karena di root nggak ada password, jadi kita langsung enter aja. Terus itu menggunakan database use db campus 1020425001449. Itu pakai semikolon aja, jangan lupa. Nah, selanjutnya kita akan mencabut hak select agar user siswa itu tidak dapat mengakses seluruh kolomnya. Caranya adalah kita pakai revoke select on database yang sebelumnya kita ada buat, tentunya kampus 1020425000149. Itu mahasiswa, habis itu from usernya Siswanto at local
pakai semikolon yang sudah berhasil. Sekarang kita akan memberikan hak akses kolom tertentu, yaitu user siswa itu hanya bisa melihat si kolom NIM, nama, dan jurusan. Caranya adalah Grand Select. Nah kalau yang sebelumnya kan kita pakai langsung database, sekarang kita masukin dulu apa yang kita mau lihat. Pertama ada NIM, terus yang kedua ada nama, yang ketiga ada jurusan. Ini kita langsung pakai ini, nama, NIM, jurusan. Nah baru di sininya kita masukin database-nya. ondb kampus 10204250149. Habis itu kita mahasiswa at lokalitas. Coba pakai semikolon ya. Grand Select, nama, NIM, kampus, ondb, jurusan. Apa salah ya, sebentar. Convert the right syntax to use near ondb and not to use at line 1. Grand Select, NIM, nama, jurusan, ondb, kampus 1020424250149 student mahasiswa. Terus itu siswa at lokal. Teorinya berhasil. Sekarang kita akan menyimpan perubahannya pakai privilege semikolon. Bisa keluar dari root, habis itu masuk sebagai user siswa nya, karena kita habis mengubah, kita mau ngecek apakah bisa atau tidak untuk melihat si kita pakai use database juga, jangan lupa use base. Use db kampus 10204250149.
pakai semikolon aja. Selanjutnya kita akan pengujian dari kolom level privilege yang tadi, yang user yang menentukan kolom tertentu yaitu name, nama, jurusan. Pakai select name, nama, jurusan from mahasiswa. Nah, sini kita cuma bisa melihat si name, nama, jurusan. Selanjutnya kita akan pengujian select semua kolom, apakah bisa atau tidak. Caranya adalah select bintang from mahasiswa. Nggak bisa, karena kita cuma ngasih akses ke 3 itu doang. Setelah kita akan melihat pengujian, melihat kolom IPK user bisa atau tidak. Caranya adalah select IPK from mahasiswa. Nggak bisa. Misalnya kita keluar dulu dari si siswanto ini pakai exit. Kita akan masuk sebagai root lagi. Kenapa? Karena jangan lupa juga, salah, MySQL u root tag passwordnya nggak ada, jadi kita use database aja. Jangan lupa. Nah, kenapa kita nggak masuk lagi ke root ini? Karena kita mau cabut hak insert dari Audrey dulu. Caranya sama, kita juga pakai revoke insert on habis itu mahasiswa from Audrey at localhost. Ini berarti ya udah berhasil dicabut aksesnya. Nah, sekarang kita akan membuat akses tertentu dari siswanto ini. Jadi kita select yang tertentu aja, kita samain aja sama yang sebelumnya pakai name, nama, dan jurusan. Default select name, nama, jurusan on db kampus 10204250149 mahasiswa from siswanto at localhost terus videonya udah berhasil. Sekarang kita akan mencoba install dulu apakah Nah, sekarang kita akan menampilkan hak usernya. Untuk menampilkan hak user, kita pakai show. Jadi, show grants for Audrey at localhost. Ini akses dari Audrey-nya. Selanjutnya kita akan pakai lihat dari si user kedua, yaitu user siswanto-nya. Show grants for this one at localhost. Ini
kita udah bisa lihat si hak akses dari user-user yang udah kita buat yang di awal. Begitu aja tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.